Sejarah Pulau Rempang yang berada di kawasan Selat Malaka dan dekat dengan pusat industri menjadi hal yang menarik untuk kita ketahui karena memang saat ini sedang viral. Sehingga menarik perhatian saya untuk melihat dari sisi poin penting sejarah panjang Pulau Rempang yang ada di Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat E2 TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita. Nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini, insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Namun teman-teman semuanya, sebelum teman-teman menyimak video ini sampai selesai, bagi teman-teman yang telah melakukan subscribe, like, komen, dan share, saya doakan teman-teman disehatkan jiwa dan raganya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan insya Allah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, saya rasa nggak asing yang dengan namanya Pulau Rempang yang saat ini sedang viral. Sehingga menarik perhatian saya untuk melihat dari sisi poin penting sejarah panjang Pulau Rempang yang ada di Kepulauan Riau. Sejarah Pulau Rempang yang berada di kawasan Selat Malaka dan dekat dengan pusat industri menjadi hal yang menarik untuk kita ketahui karena memang saat ini sedang viral. Pulau Rempang tidak hanya memiliki letak yang strategis, tetapi juga menyimpan cerita-cerita berharga tentang masa lalu dan perkembangan wilayah Kepulauan Riau tersebut. Untuk menyebut pulau ini yang benar apa ya? Rempang atau Rempang? Kayaknya lebih bagus Rempang ya. Popularitas Pulau Rempang di mata mancanegara juga sudah lama dikenal. Selain kunjungan Belanda, sejak masa Perang Dunia Kedua, pulau ini pernah dialami dan diduduki lebih dari 27.000 tentara Jepang. Tahun 1981, untuk mengabadikan pulau tersebut sebagai pulau yang juga jadi sejarah bagi orang Jepang, dibangunlah Tugu Minamisebu yang sekarang dikenal sebagai Tugu Jepang. Namun kasus kekerasan yang terjadi di Pulau Rempang telah menarik perhatian publik. Cerita rebutan penguasaan tanah yang dilakukan penguasa jadi latar belakangnya. Demonstrasi warga yang berujung tindakan represif aparat. Semua bermula dari informasi relokasi seluruh penduduk di pulau tersebut. Tujuan relokasi adalah untuk mendukung rencana pengembangan investasi di Pulau Rempang yang rencananya akan dibangun menjadi kawasan industri, jasa, dan pariwisata yang bernama Rempang Eco City. Relokasi ini mendapatkan penolakan dari sekitar 7.500 warga yang menghuni Pulau Rempang. Sebab Rempang adalah rumah mereka yang berabad-abad lamanya. Penduduk Rempang mengatakan mereka telah tinggal di pulau tersebut sejak tahun 1834. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan lebih berfokus pada sejarah panjang yang memiliki poin penting untuk Pulau Rempang tersebut. Untuk yang pertama adalah letak Pulau Rempang. Pulau Rempang terletak dalam jarak sekitar 2,5 km di sebelah tenggara Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Posisinya yang berdekatan dengan Pulau Batam menjadikannya sebagai bagian integral dari wilayah ini serta memberikan kontribusi dalam berbagai aspek termasuk ekonomi dan konektivitas.
Pulau Rempang ini direncanakan akan memiliki andil besar untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang ingin menjadikan Batam sebagai wilayah yang berdaya saing dengan Singapura. Untuk yang kedua, seberapa luas si Pulau Rempang itu? Pulau Rempang adalah sebuah pulau kecil dengan luas sekitar 16.583 hektar dan terletak di sebelah tenggara Pulau Batam. Pulau ini menjadi bagian dari zona berikat kawasan industri Batam ya. Pulau Rempang yang terbagi menjadi dua kelurahan yaitu Rempangkat dan Sembulang. Kedua kelurahan ini masuk dalam wilayah Kecamatan Galang, Kota Batam, yaitu Kepulauan Riau. Awalnya, Pulau Rempang adalah bagian dari pemerintah daerah. Pulau ini tidak masuk dalam otorita Batam ya. Tapi pada tahun 1992 melalui Kepres nomor 28 tanggal 19 Juni tahun 1992, pemerintah melakukan perluasan wilayah kawasan industri Pulau Batam. Pulau Rempang dan Pulau Galang lalu menjadi bagian dari wilayah Pulau Batam. Selanjutnya kawasan tersebut kemudian dikenal dengan Balerang, yakni Batam, Rempang, dan Galang. Pemerintah lalu membangun 6 jembatan untuk menghubungkan Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Setokok, Pulau Rempang, dan Pulau Galang. Total ada 6 jembatan yang saling menghubungkan antara pulau. Panjang 6 jembatan tersebut dikabarkan mencapai 1.568 meter. Untuk yang ketiga, Pulau Rempang itu dihuni sejak kependudukan Belanda atas Melayu. Sejak Pulau Rempang tidak dapat dipisahkan dari penaklukan yang dilakukan oleh Belanda terhadap Kerajaan Melayu Riau pada tahun 1784. Bukti dari kunjungan awal Belanda ke pulauan ini terekam dalam beberapa catatan oleh Belanda, yaitu laporan sebuah kunjungan ke orang darat di Pulau Rempang yang diterbitkan pada 4 Februari 1930. Peristiwa ini merupakan salah satu babak penting dalam sejarah Pulau Rempang yang mencerminkan pengaruh berkepanjangan dari penjajahan Belanda di wilayah ini. Oke, selanjutnya yang keempat adalah suku yang mendiami atau hidup di Pulau Rempang ya. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Pulau Rempang saat ini dihuni oleh sekitar 7.512 penduduk yang mendiami 16 kampung permukiman warga asli yang terdiri dari suku Melayu, suku orang laut, dan suku orang darat. Mereka diyakini sudah tinggal di Pulau Rempang sejak 1834, cukup lama ya. Keragaman etnis ini menciptakan lingkungan yang kaya akan budaya dan tradisi yang unik. Sumber lain mengatakan ada juga kelompok Tionghoa dan kelompok masyarakat adat Pulau Rempang Galang yang dikenal sebagai orang darat atau orang utan atau orang hutan. Menurut legenda, orang utan berasal dari Lingga dan mereka dikatakan mirip dengan suku asli Johor dan Malaka, yakni orang Jakun. Masyarakat adat orang utan hidup terpisah dari masyarakat umumnya ya. Mereka tinggal di dalam hutan-hutan Pulau Rempang yang belum banyak terjamah orang. Sayangnya, populasi orang utan terus menyusut. Pada tahun 2028 dikabarkan jumlah orang utan hanya tersisa sekitar 30 jiwa. Sedangkan keberadaan orang darat di Pulau Rempang ini disebut dalam sejumlah arsip kolonial Belanda. Ada sejarah yang menyampaikan Pulau Rempang adalah bagian dari penaklukan Belanda terhadap Kerajaan Melayu Riau pada tahun 1784. Salah satunya adalah catatan kunjungan dari Controller on Draft Deling Tanjung Pinang, Pewing yang mengunjungi orang darat di Pulau Rempang pada 4 Februari 1930. Untuk yang kelima adalah Pulau Rempang termasuk wilayah Barelang.
Pulau Rempang termasuk dalam wilayah Barelang, sebuah istilah yang muncul berdasarkan keputusan Presiden atau Kepres tahun 1992 nomor 28 tentang perluasan otoritas Pulau Batam. Wilayah Barelang meliputi Batam, Rempang, dan Galang yang semuanya memiliki peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau. Sejarah Pulau Rempang yang panjang dan beragam, berbagai suku yang mendiami pulau ini, serta kontribusinya dalam wilayah Barelang menjadikan salah satu tempat yang menarik untuk dieksplorasi. Dengan adanya kejadian yang mencuat pada saat ini, sehingga nama Pulau Rempang menjadi viral. Semoga Rempang mendapatkan suatu kemudahan, tidak mengharuskan Rempang digusur dan pembangunan pun tetap berjalan. Namun yang paling penting adalah di balik sebuah kejadian ini pasti ada hikmahnya. Salah satunya adalah saat ini Pulau Rempang dilihat oleh dunia dan dikepoin siapa saja, sampai-sampai para tokoh-tokoh politik mengait-ngaitkan Pulau Rempang terhadap situasi kondisi politik saat ini. Oke teman-teman semuanya, demikianlah poin penting sejarah panjang Pulau Rempang yang berada di Kepulauan Riau. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-teman telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Untuk itu, mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Jangan lupa ya teman-teman ya, sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.